Jadi dia itu satu-satunya dosen dari situ di kampung begitu, listriknya nggak ada. Coba bayangkan. Ayo kita terus memperkuat hati ini. Nah, otak dengan hati itu kalau bicara soal perut, makanannya itu beda. Coba renungkan, betul tidak? Makanannya itu beda. Siapa bisa jawab? Apa itu makanan otak? Pengetahuan, buku. Betul, itu makanan otak. Maka itu kita bersyukur kalau otak kita lapar. Kita isi dengan buku-buku itu. Nah, otak diisi dengan pengetahuan. Dan kita membaca, dan kita belajar dengan semuanya. Kalau hati makanannya apa? Pernah mikir gak? Apa? Enggak apa-apa, sebut aja, salah nggak usah takut. Nggak ada hubungan di sini. Apa? Firman, betul. Apa? Hubungan, ya. Firman, hubungan. Yang lain, kasih, betul. Apalagi, ayo sebutkan yang lain. Gini loh, yang kita rasakan itu seperti perut lapar, ya. Kalau hati itu haus apa? Kalau pikiran itu haus buku, haus pengetahuan. Kalau hati itu haus apa? Penerimaan, kasih sayang. Jadi bilang acceptance, perhatian, betul. Apalagi kedamaian, betul. Apanya? Iya, Galatia 5:22. Oke. Ya, saya ambil 3 ini. Penerimaan, apa tadi? Kasih sayang, perhatian, dan damai. Ayo. 4 hal ini untuk kita miliki, renungkan. Itu kita harus keluarkan dulu atau kita harus dapat dulu? Nah, keluarkan dulu. Ini yang luar biasa, itu bedanya dengan otak. Kita nggak akan bisa diterima oleh orang kalau kita nggak menerima orang juga. Ini bedanya dengan otak. Jadi memberi dulu, bukan menerima dulu. Kalau di akarnya, oke. Kita lihat dari anak kecil. Iya, betul, jelas. Tuhan menerima dulu. Kita lihat dari anak kecil. Secara logika, anak-anak itu memberi. Apa yang mereka beri? Sukacita mereka. Saya pernah nggak itu lihat? Bayi itu hebat sekali, sukacitanya. Itu yang membuat orang melihat dia. Bayi-bayi itu bisa gemes, bisa memberikan sesuatu. Dia memberi dulu. Maka itu kalau kita lihat bayi-bayi bisa senyum, itu sudah segala-galanya lah. Baru tertawa juga, sudah. Nah, mereka itu memberi dulu. Baru orang bisa rasa sayang, ingin peluk, ingin gendong, ingin pegang. Coba kalau bayi suka nangis, betul nggak? Akan buat orang jadi nggak suka betul dengan anak itu. Nah, kenapa? Jadi apa itu memberi dulu. Saudara lihat kalau bayi-bayi itu bangun pagi secara umum, mereka itu nggak nangis, ngoceh dulu. Iya enggak, ngomong dulu sendiri. Aneh. Ada sukacita yang mereka rasakan. Dan mereka tahu ada Papa di surga yang menjaga dia. Itu heran sekali. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-11. Silakan salah seorang membaca. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, kita seringkali menemukan kalimat ini. Jangan berpikir seperti anak-anak. Kenapa ada kalimat-kalimat seperti itu? Karena pikiran ini kalau nggak dijaga baik-baik, dia kan jadi jahat, betul. Hati itu pada dasarnya nggak pernah bisa berbuat jahat. Itu hati. Tapi pikiran ini pada dasarnya dia akan berbuat jahat. Nah, tinggalkan cara-cara yang salah dalam kehidupan ini.
supaya kebenaran itu memerdekakan kita. Katakan amin. Karena kalau kita terus membiarkan pikiran kita, otak kita yang berkata-kata, yang bekerja, yang terus menganalisa apa saja, maka kita akan jadi orang yang jahat. Dan kalau itu dibiarkan terus, dengar kata satu ini. Kalau terus kita membiasakan pikiran kita menganalisa, ya, hati itu nggak bisa menganalisa. Hati itu cuma merasakan saja. Tapi pikiran ini terus menganalisa. Bayangkan kalau terus kita menganalisa apa saja kita teruskan. Ini yang paling berbahaya dari seorang manusia. Dia akan timbul kelicikan. Betul atau tidak? Kenapa ada orang bisa licik? Kalau kita ketemu orang yang licik pikirannya, kita tuh sampai heran-heran. Kok bisa dia berpikir seperti itu? Karena kita aja heran. Jawabannya jangan kaget. Karena dia terus membiarkan pikirannya bekerja, menganalisa ini, menganalisa itu, terus begitu. Akhirnya muncul. Ingat Yeremia 17 ayat yang ke-9. Tidak ada yang licik daripada apapun juga, kecuali sebetulnya kata di situ bukan hati, adalah pikiran sebetulnya. Karena apa? Disitulah sumber segala macam kejahatan kita. Kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Maka itu mulai hari ini, biarlah kita menjaga diri kita sedemikian rupa, supaya hati kita yang mengatur kita semuanya, bukan pikiran kita. Secara dunia, maka orang itu akan dikuatkan pikirannya baru menguasai hati. Itu hukum dunia. Tapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hati kita yang kita kuatkan untuk menguasai pikiran kita. Jangan dibalik. Ini penting sekali diketahui. Lagi sekali kalau dunia itu konsepnya dari pikirannya ke hati. Tapi kalau kita tidak dari hati kita, baru kita berpikir. Ya, saya beri contoh saja. Kalau Tuhan memulai dengan saya untuk pelayanan pendidikan ini, saya mulai dengan otak saya, nggak jadi sampai hari ini. Dari mana? Sore tadi ada seorang pengusaha datang, dia hanya minta doa. Saya tuh mau usaha itu takut. Nah, padahal fasilitas sudah ada. Nah, terus dia cerita gini. Tapi dulu sebelum saya punya anak, saya belum menikah, masih bujangan. Apa saja saya berani. Terus saya berpikir begini, berarti Tuhan itu beda antara Tuhan yang belum punya, Tuhan belum punya anak dan orang yang sudah punya anak. Dia tertawa. Saya jawab tanya balik, Tuhan itu beda nggak untuk orang yang sudah punya anak dan belum punya anak? Enggak, ya sudah. Ngerti maksud ini sudah? Mengapa dia ketakutan? Karena dia pakai logikanya. Pakai mengenal Bapa di surga. Dia cuma minta didoakan itu. Udah, ayo kita berdoa. Yang penting bagaimana sikap hati kita menghadapi semuanya itu. Ayat terakhir, ayat yang paling umum, silakan dibaca. Amsal 4 ayat 23. Ya, ayo. Yang hafal, yang belum hafal, ayo baca. 1, ya, 2, 3. Segala hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab dari dalamnya akan memancar kehidupan. Coba saudara balik. Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, yang memancar apa dalam hidup ini? Kematian. Cuma ada satu di antara dua, kehidupan atau kematian. Kalau tengah-tengah itu setengah mati, lebih celaka lagi kalau yang muncul setengah mati. Maka itu cuma ada satu di antara dua, kehidupan atau kematian yang muncul dalam hidup ini. Oh, betapa indahnya kalau hati ini bisa terus memancarkan kehidupan. Bersyukur hari ini hari guru. Ayo bangga masing-masing jadi guru itu. Kalau orang memperingati hari guru, berarti memperingati Tuhan Yesus karena dia guru hebat. Betul enggak? Tidak ada guru sehebat Yesus Tuhan kita. Inilah yang Tuhan ingin atas kehidupan kita. Tuhan memberkati.